Yo yo yo, balik lagi di channel kesayangan kalian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang sudah kami rangkum secara lengkap agar mudah dipahami isi cerita film tersebut. Selamat menyaksikan. Film ini dirilis pada tahun 2020. Dalam film ini menceritakan tentang permainan terbesar di dalam sebuah kapal pesiar yang mengangkut para tawanan yang dipaksa untuk mengikuti permainan judi dengan bayaran yang besar dan taruhannya adalah nyawa. Seorang anak muda, sebut saja namanya Casey. Anak ini selalu berhayal, dalam hayalannya dia dapat meloloskan diri dari para sipir penjaga. Sayangnya, di saat dia mencoba melarikan diri, ternyata dia terkena tembakan bius dari salah satu ketua permainan tersebut, dan sebut saja dia adalah Sabo. Saat tersadar, Casey sudah berada dalam sel kapal pesiar bersama tawanan yang lain. Saat mereka keluar, ternyata yang dilihat adalah kasino-kasino perjudian. Mereka pun diarahkan ke geladak utama dan diawasi melalui CCTV oleh wasit permainan. Casey dan yang lainnya dilengkapi dengan alat pendengar agar bisa berkomunikasi dengan yang lain, termasuk mencari tim untuk berjudi. Tas mereka dilengkapi 12 kartu dan diantaranya batu, gunting, dan kertas. Dalam permainan ini, mereka wajib memenangkan pertarungan demi mempertahankan 3 bintang agar posisi mereka aman dalam permainan. Karena permainan ini bisa saja menjebak seseorang jika salah mengambil langkah, maka 1 bintang akan diberikan kepada pemenang. Jadi, mereka harus bisa memperhitungkan putaran kartu yang dimainkan. Saat Casey mencari lawan, ternyata datang seseorang bernama Jikun yang tak disangka mengajak Casey bekerja sama. Tetapi endingnya dia hanya ingin menjebak Casey untuk mendapatkan bintang Casey. Dan Casey pun kesal. Selanjutnya, Casey bertemu dengan orang yang dia kenal yang tidak lain pernah menipunya juga. Kasihan banget Casey. Tetapi akhirnya mereka pun menyusun strategi untuk bisa menang dan bebas. Saat mereka menyusun rencana, mereka menemukan kawan baru yang ternyata malah menipu mereka juga dan berlari membawa kartu Casey untuk bertaruh dan akhirnya kalah. Casey pun makin kesal, tapi setelah itu mereka menjadi teman tim. Casey pun sepakat meminjam uang sebanyak $500 juta untuk menjadi taruhannya. Saat permainan telah berjalan, seorang tawanan malah membuang 1 kartunya di kloset dan akhirnya tertangkap dan dia pun dieksekusi. Semua kaget, tetapi permainan pun tetap berlanjut. Di setiap permainan, Casey dan kawan-kawannya selalu memenangkan permainan. Akan tetapi muncullah lawan di awal permainan. Casey kalah. Dia adalah Jikun yang ingin bernegosiasi menukarkan 1 bintang dan 5 kartu Casey. Akan tetapi Casey pun tetap tidak mau dan Jikun pun kesal pada Casey. Di waktu 037 detik, Casey dan timnya bergegas mulai bermain. Akan tetapi di waktu yang sama, Jikun pun memberhentikan semua permainan dengan siasat buruk. Dan keinginannya pun berhasil untuk menukarkan kartu-kartu permainan. Tetapi Casey lebih pintar menganalisa pikiran Jikun yang membuat Jikun terpojok dan emosi coy. Tak satu pun ada yang mau main dengannya lagi. Tapi Casey pun datang dan mengajaknya bermain di meja yang sama saat Casey kalah. Dan saat permainan mulai, Casey pun memperingatkan bahwa Jikun pun akan kalah dalam pertarungan ini. Dan saat kalah, dia harus meminta maaf dengan cara menampar sendiri wajahnya pada orang-orang yang telah dia curangi. Casey pun saat itu juga di bawah penjaga ke dalam ruang yang dimana kalau dia mau keluar, dia harus memiliki harta untuk ditukarkan dengan dirinya. Jika tidak, dia akan menjadi budak selamanya di atas kapal pesiar tersebut. Dan yang terjadi saat Casey mulai dikeluarkan rekannya, salah satu rekannya malah menolak untuk menyelamatkan Casey karena tergiur harga 1 bintang yang besarnya $1,5 juta dan membuat Big Sir pun terdesak kandang paksa dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Casey.
Tetapi kepintaran Casey tidak bisa dianggap remeh. Dia dengan cepat memikirkan jalan keluar dengan melepas luka yang menempel di badan salah satu tawanan yang telah melakukan tes genetik. Dengan cara memukul wajah orang itu dan dengan sigap, Casey melepaskan bekas luka yang menempel di belakang badan tawanan tersebut. Yang akhirnya mau tidak mau harus mengeluarkan Casey untuk dibebaskan dan mengambil kembali bekas perban luka itu. Setelah itu, Casey berlari mencari si gendut dan mengambil apa yang menjadi haknya. Dan tidak disangka, Casey malah kembali dan membebaskan orang tua tadi demi anaknya. Dan berakhirlah kisah alur cerita ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya. Dah.